apa nih kendala kita di lapangan sehingga kita bisa sama-sama berpikir agar lebih baik lagi ke depan gitu. Baik Mas, Bapak Ibu sekalian, selama BGP berdiri, yang dilakukan oleh teman-teman di BGP itu melakukan sosialisasi, melakukan ajakan, bahkan ada kerjasama beberapa kabupaten kota itu datang ke BGP ataupun BGP yang datang ke kabupaten kota tersebut. Namun sekali lagi hasilnya ternyata juga masih belum sesuai harapan, karena ini kan keseriusan teman-teman di sekolah ketika sekolahnya sudah memproklamirkan untuk mengikuti kurikulum merdeka secara mandiri, maka ini secara otomatis guru secara person dan juga secara kolektif itu harus mempelajari kurikulum merdeka melalui PMM. Sementara di dalam laporan yang setiap saat terpantau, ini hasil dari penelusuran, hasil dari aksi nyata atau hasil dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini masih belum, katakanlah belum maksimal. Sehingga ini tentunya apakah perlu kita bantu menggunakan cara apa? Karena secara umum dari beberapa kabupaten kota ini mereka memang sangat terkendala dengan pelatihan mandiri, lebih khususnya itu di aksi nyatanya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Memang secara masif sudah dilakukan sosialisasi, secara masif juga sudah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah daerah, dinas pendidikan, walaupun tidak mengumpulkan seluruh jajaran di katakanlah di satuan pendidikan, tetapi sudah dilakukan melalui perwakilan. Kalau di HSP itu insya Allah hampir 100% itu sudah dilakukan. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Monggo, kalau ada ide-idenya untuk meningkatkan ini seperti apa? Meningkatkan. Kayaknya di pelatihan mandiri ya tadi Pak ya, poin besarnya. Poin besarnya di situ. Yang agak ini kesulitannya. Silakan kawan-kawan, kalau dulu ada masukan kawan-kawan yang sudah melaksanakan mungkin mandiri di KKG, MGMP mungkin bisa bergerak bisa lebih cepat kawan-kawan guru ini di pelatihan mandiri. Dan sharing di sekolah kami lah, di sekolah Ulun lah Pak lah. Silakan Bu Istiqomah. Ulun di SMP 5. Nah kemarin ini kan karena Ulun CGP waktu tahun kemarin itu kan Ulun membentuk komunitas praktisi. Nah, pada waktu tahun 2021 dianggarkan di bulan Desember kemarin itu dianggarkan ada pertemuan komunitas praktisi. Sehingga terrealisasilah di tahun 2022. Nah, kemudian karena kepala sekolahnya ganti gitu kan. Terus kami yang CGP yang GP angkatan 3 ini pertama Ulun sendiri, habis itu terus ada perpindahan dari teman dari P3K, jadi 1 GP lagi, jadi ada 2 GP di SMP 5. Kemudian karena sudah dianggarkan dapat dukungan dari sekolah itu, kami akhirnya mempunyai dana untuk mengumpulkan teman-teman. Dana itu untuk apa? Untuk makan siang ketika kami melakukan komunitas praktisi. Nah, karena SMP 5 Banjarbaru ini masih belum mendaftar karena ada perpindahan kepala sekolah itu sehingga kehilangan waktu pas kemarin itu untuk mendaftar IKM. Tapi mau nggak mau kami di SMP 5 ini rencananya tahun depan ini mau melakukan, sehingga saya sebagai GP dan teman saya gitu berusaha mengintensifkan ke kepala sekolah karena sudah ada anggaran tahun kemarin, mau nggak mau kita harus belajar
kurikulum merdeka yang akan kita implementasikan tahun. Nah, alhamdulillah kemarin kami akhirnya memang kami terkendala waktu, Pak. Jadi guru ini terkendala waktu dari pagi sampai sore. Itu terus sampai setengah empat. Kami mencari waktu yang mana yang bisa kami gunakan untuk pelatihan ngumpul bersama teman-teman guru. Akhirnya kami mencari ketika anak itu ada kegiatan umum, sehingga di waktu itulah kami mengadakan 4 jam, selama 4 jam kurang lebih 3-4 jam di pertemuan komunitas praktisi yang dimulai bulan September kemarin. Kami sudah di modul kurikulum merdeka PMM sampai selesai. Jadi alhamdulillah dukungan teman-teman. Gimana aksi nyatanya? Aksi nyatanya akhirnya saya bikin permudah aja gitu. Cari bikin poster gitu. Bikin poster dari poin-poin pembahasan kurmer yang dari video yang pian lihat-lihat itu, Bu, pian rangkum gitu. Ulun bilang gitu. Pian rangkum, kemudian desainnya boleh serahkan ke kami atau ke teman-teman yang bisa IT gitu, yang bisa Canva dan lain sebagainya. Nah, terus akhirnya sudah kurmer, alhamdulillah sebagian besar lah teman-teman sudah di aksi nyata gitu. Nah, pertemuan bulan Oktober kemarin kami di Belajar Merdeka belajar nih. Kami naik ke atas. Sebenarnya kami pertama ke kurikulum merdeka dan yang kedua bulan kemarin di Merdeka Belajar. Nah, yang ini juga kami terkendala waktu, Pak, gitu. Memang teman-teman sudah melakukan sampai ini. Nah, aksi nyata Merdeka Belajar itu kan pembelajaran yang merdeka, gitu. Nah, Merdeka Belajar gitu. Jadi gimana mengimplementasikan di kelas gitu. Akhirnya gimana sih Bu Is yang ini udah RPP atau apa istilah modul ajar, kalau misalnya ini modul ajar atau RPP pian itu pian implementasikan, pian bikin video, RPP-nya seperti apa ulun share, ulun coba share. Jadi bikin seperti itu. Nah, tapi yang ini belum terpantau apakah teman, karena yang kemarin yang kurikulum merdeka kami terpantau, soalnya minta ini apa umpan balik gitu, Pak. Ketika nyatakan pasti di share di grup. Minta umpan balik, rame itu Pak. Yang pertama sukses gitu. Nah, yang kedua ini karena implementasinya yang aksi nyata ini lebih rumit lah istilahnya, lebih banyak kerjaan yang perlu dilaporkan karena di aksi nyatanya itu, sehingga kami yang kedua ini lebih kayaknya masih separuh atau masih seperempat dari teman guru yang baru aksi nyata. Nah, kami juga masih mengagendakan satu pertemuan lagi. Jadi di bulan November ini gitu untuk kurikulum merdeka untuk di PMM itu. Jadi kami mempersiapkan gimana di bulan tahun depan itu teman-teman SMP 5, guru-guru SMP 5 sudah memahami sedikitlah bekal untuk implementasi kurikulum merdeka. Cuma kendalanya itu Bapak, kalau di ini mencari waktu untuk melaksanakan secara bersama-sama. Pertama ulun tanyakan, pernah dulu pas waktu awal itu bagaimana Bu, pas awal saya di CGP itu saya tanyakan teman, bagaimana PMM, teman-teman sudah pada download, cuman kalau belajar mandiri, pertama saya serahkan secara mandiri, Bapak Ibu bisa fleksibel di rumah mengerjakan PMM, itu tidak tergubris sama sekali. Selenggarakan di sekolah, kepala sekolahnya saya buatkan undangan, tapi saya lewat ke kepala sekolah, undangan sekolah gitu, akhirnya terkumpul di situ. Karena ada kebijakan dari kepala sekolah, meskipun usulannya dari GP gitu. Jadi tetap yang melakukan sebagai koordinator itu GP, tapi atas persetujuan dari atas keputusan dari kepala sekolah. Nah, dari situ teman-teman baru bergerak dan juga ada dana konsumsi. Nah, tapi selain itu juga waktu Bapak, waktu itu kami masih kesulitan benar untuk mencari bersama-sama. Ketika pelatihan secara individu di rumah
nggak jalan sama sekali, nggak jalan ketika diserahkan di rumah masing-masing. Tapi ketika berkumpul bersama-sama, mereka merasa punya tanggung jawab. Teman-teman guru merasa punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Ya mungkin itu Bapak, ini juga di bulan November kami masih mencari waktu yang dimana yang tidak meninggalkan banyak waktu untuk anak-anak di kelas gitu. Jadi di bulan November ini juga kami masih mencari waktu itu. Kesulitannya di waktu Bapak pengaturannya untuk PMM ini implementasinya. Oke, itu aja Bapak. Makasih. Terima kasih Bu Istiqomah, luar biasa. Di SMP mana Ibu? SMP 5 Bapak tetangga Pian, SMP 5 Banjarbaru. Banjarbaru, ya Allah. Oke. Di muka ya. Di depan kantor Pak, di depan kantor Pak. Benar. Nah, bisa bersilaturahmi Pak ke sana Pak. Nah, luar biasa ini pengalaman di SMP 5 bahwa ternyata kalau mandiri di rumah itu hasilnya mungkin sangat luar biasa sulitnya ya. Tapi ketika dikumpulkan untuk belajar untuk pelatihan mandiri tadi, belajar di sekolah bersama-sama, apapun itu namanya ya, apapun itu namanya kegiatannya, maka itu akan lebih efektif. Luar biasa ini. Kalau nanti testimoni teman-teman yang lain serupa, nanti kita bisa bikinkan sebuah formula kegiatan ya, baik itu daring maupun luring, nanti kita sampaikan ke pimpinan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tadi Bu Istiqomah. Ya. Oke, silakan lihat Mas. konsep pelatihan mandiri itu kalau mungkin di ITP ya, kalau kita lihat di ITP, di situ ada teori, di situ ada praktek. Kalau mungkin kita berpikir logis, ini hanya di rancangan model silabus kita sih. Bisa saja nih kita punya kita punya saja mungkin kalau di darah Pak. Kalau di skala kebijakan GDP kan mungkin saja di materi itu kita susun ada pengantarnya, ada kepala, ada simulasi, ada yang Oh, itu donor darah itu Pak. Dalam kegiatan yang kita buat ke depan, jadi dia dari belajar di kelompok, dia prakteknya berkelompok, belajar di mandiri, prakteknya berkelompok, ini akan cepat nih untuk ada sebetulnya praktek pelatihan mandiri di aksi nyata gitu Pak. Kalau dilihat polanya kan praktek sama teori sama praktek. Bagaimana caranya agar praktek nih kawan-kawan guru bersemangat lakukan dengan cara berkelompok walaupun belajarnya secara mandiri gitu. Kalau kita adakan pelatihan mungkin nih kalau logiknya seperti itu. Jadi kita minta mereka dulu belajar secara mandiri di PPMM, lalu mereka membuat aksi nyata dengan praktek berkelompok. Jadi pasti akan semangat tuh kalau pelatihan seperti itu. Dengan berkelompok tuh bukan maksudnya untuk ngumpulnya kelompok satu ya, tapi semua satu-satu tapi bekerja secara kelompok. Ini kalau mungkin kita rancang di pelatihan, atau mungkin apakah ini sudah dilakukan BGP, sebelumnya saya cuma berpikir saja kalau kita mengadakan pelatihan ke guru-guru, biasa saya ikut di jam-jam pelatihan yang saya pakai pengalaman saya pelatihan. Kalau pola seperti ini saya cenderung menerapkan pola berkelompok gitu untuk endingnya untuk praktek. Terima kasih Mas. Sudah mengarah ya dari dua pendapat tadi. Kayaknya kalau berkelompok, apalagi ini terkait dengan aksi nyata ya, saling mendukung tadi seperti yang disampaikan Mas Denny dan Ibu Istiqomah tadi. Ketika yang satu kurang ini, maka yang lainnya bisa membantu. Jadi sudah ada mengerucut untuk mengatasi ya kebuntuan ketika teman-teman di pembelajaran di aksi nyatanya untuk ini ya, untuk kegiatan pelajaran mandiri seperti itu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Uni Sarot dari SMA Negeri 4 Banjarbaru Bapak. SMA Negeri 4 Bu. Nggih. Nggih. Silakan Bu. Nggih, terima kasih waktunya. Mengenai ini Pak PMM ini juga saya sama dengan Bu Istiqomah ya, kita sama-sama di Guru Penggerak Angkatan 3. Jadi saya ini juga kalau
cerita Bu Istiqomah itu support dari sekolahan luar biasa ya Pak. Sampai dianggarkan, terus kemudian ada pelatihan, kemudian ada makan siang seperti itu. Jadi saya ini terus terang aja juga punya tanggung jawab moral dalam mengajak teman-teman, teman sejawat itu untuk bisa berselancar di PMM, baik untuk belajar, inspirasi maupun untuk mengajar. Cuma yang saya ada di jenjang SMA, jadi saya itu tidak pernah mendapatkan apa ya Pak, ibaratnya kita itu kan kalau ini sifatnya untuk kepentingan instansi kan paling tidak ada formalitas dari dinas pendidikan atau apa gitu loh Pak. Jadi saya itu Pak, apa saya skip ya, saya itu belum pernah membaca surat edaran atau apa instruksi dari dinas pendidikan provinsi yang ini tuh himbauannya itu sifatnya itu kuat gitu Pak. Bahkan nanti mungkin ada kompensasi apa begitu misalkan loh Pak ya. Karena kalau memang ini kita hanya mengandalkan dari disiplin positif, dari motivasi internal gitu, ya kita bisa predik sendiri Pak itu Pak gitu. Kalau menurut saya Pak, apa yang disampaikan oleh mohon maaf tadi saya agak kepotong Bapak sebelumnya itu, mengerjakannya pemahaman, kemudian itu secara pribadi ya, secara individu. Aksi nyatanya sekarang kelompok itu menurut saya ya memang seperti itu. Saya alhamdulillah sudah mendapatkan 3 sertifikat. Ya, saya sudah keluar sertifikat saya sehingga saya sama Pak Agus yang juga ada di sub ini mewakili Kalimantan Selatan untuk menjadi tim validator, Pak. Nanti malam kita akan ada pembekalan, tadi malam kita pembukaan, nanti malam ada pembekalan, dan kita itu sebenarnya pengen sekali, Pak, gitu. Ketika kami menyelesaikan aksi nyata yang sehingga kami dapat 3 sertifikat itu, ya memang kami kerjakan. Memang harus saya kerjakan karena memang waktu itu saya mewakili komunitas MGMP saya. Jadi saya kerjakan sendiri di modul, di refleksi, di post-test itu saya kerjakan sendiri. Baru aksi nyata, baru saya pertanyaan-pertanyaan penuntun yang harus dibuat kita di aksi nyata itu kan juga dituntun oleh PMM Pak. Kalau toh kita sebarkan form itu pertanyaannya sudah ada, pertanyaannya itu sudah kita tinggal nempel di Google Form kita aja, baru kita share ke komunitas kita. Terus minimal sebenarnya aksi nyata itu kalau saya lihat minimal gitu 3 respon itu sebenarnya tidak berat menurut saya di cuma kalau saya itu sistem Mbak. Kalau saya melihat budaya di dinas di instansi dinas ini harus ada pressure. Ya, walaupun memang kita goalnya kita memang pada motivasi internal dari kita untuk kita bisa memanfaatkan platform ini dengan maksimal. Tapi alangkah baiknya ada sistem, misalkan gini, ada himbauan yang sifatnya masif, kemudian sekolah, kemudian ini disikapi oleh pemangku kebijakan dengan serius begitu. Kita saja yang saya tuh kemarin pernah di sekolah kami ini ada rapotnya PMM begitu, jadi kita kebaca berapa itu pun juga pergerakannya itu juga nggak signifikan terus semuanya terus ini kita ngerjain nanti juga nggak juga gitu. Tapi kalau ada sistem yang bagaimana dari dinas sebagai upaya untuk ini kemudian dimasifkan itu insya Allah baru nanti itu akan ada pergerakan para pendidik menggunakan platform ini dengan maksimal. Kalau itu Pak, kalau saya menyikapi bagaimana memaksimalkan platform ini untuk memahamkan para pendidik dengan kurikulum kita. Makasih Pak. Izin Pak Makro. Terima kasih Bu Nisaro atas
informasinya dan juga pengalamannya nanti kita bisa berbagi dengan Bu Misaroh ya. Kemudian bagaimana nanti Dinas Pendidikan harus perlu dirangkul untuk membuat sebuah katakanlah ini ya tanggung jawab baik itu secara regulasi maupun secara moral untuk mendukung bagaimana teman-teman untuk melakukan implementasi PMM di dalam sekolah masing-masing. Silakan Pak Wadri. Terima kasih untuk kesempatannya. Gini Pak, jadi agenda kita hari ini kan masalah tentang masih rendahnya aktivitas PMM atau mungkin login atau apa masalahnya. Nah, mungkin baiknya kita fokus saja membicarakan masalahnya apa saja kira-kira di lapangan sehingga bisa rendah, lalu solusinya apa saja. Jadi biar ini, nah lalu kami yang dari komunitas belajar ID ini itu nanti minta diperjelas juga kerjasamanya kayak gimana, tugasnya kayak gimana di lapangan. Jadi ada langkah pasti, ada kepastian bagi kami untuk bergerak seperti ini. Nah, contoh misal, memang masalahnya yang pertama mungkin BGP dengan Dinas Pendidikan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, itu harus koordinasi karena memang betul yang disampaikan oleh Ibu Umi Saro tadi bahwa tekanan atau surat instruksi dari dinas itu belum ada. Alam ya, kalau saya belum lihat, menurut saya belum ada. Lalu yang selanjutnya, memang karena PMM ini mengajak untuk memotivasi diri, sehingga kita harus mengerjakan. Orang mau mengerjakan sendiri ini dengan motivasi sendiri tanpa ada tekanan atau imbal balik, itu agak susah kalau hanya untuk dirinya sendiri aja. Nah, itu yang perlu kita pikirkan Pak, solusi-solusi dari masalah ini. Nah, biar kita tidak berkepanjangan membahas tentang pengalaman, baguslah tentang pengalaman, tetapi saya kira kendalanya sebenarnya sama aja di lapangan. Nah, lalu juga kami meminta bahwa aksesnya itu, jadi kan kami selalu ditanya oleh kepala sekolah, mana data guru yang belum mengakses atau menyelesaikan PMM-nya seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya data itu paling nggak perwakilan komunitas kami ini diberi akses untuk melihat, atau nanti dashboardnya itu ada khusus untuk melihat sekolah A gurunya yang sudah sampai tahap mana untuk mengakses ini. Jadi ada data real yang bisa di ini Pak. Karena kalau nggak salah ya, mohon diluruskan kalau saya salah, itu kayaknya datanya itu per sekolah aja kalau nggak salah Pak ya. Ini yang bisa ini. Yeah. Nah, sehingga kita ini kan kayak saya ini kan tidak ada pelatihan tentang PMM, walaupun realistisnya di lapangan bahwa PMM sudah diakses dengan ulun sudah akses, sudah gunakan, praktik baiknya sudah. Tinggal mungkin legalitasnya kayak gimana buat kami yang komunitas ini nanti bekerja di lapangan. Karena kalau hanya pertemuan-pertemuan seperti ini, legalitasnya tidak ada, kita tidak dianggap nanti di lapangan seperti itu. Ini itu aja Pak. Terima kasih Pak Gudari, Pak Wadri ya. Sebentar, saya catat dulu. Benar. Boleh menambahkan Pak Mahfud? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Kodri atas gambarannya terkait dengan aplikasi PMM yang biasa kita akses melalui beberapa praktek baik, kemudian video pembelajaran ataupun modul yang ada di dalam. Ada beberapa untuk progres pemakaian dari personality dari satuan pendidikan itu memang belum terlihat di dalam aplikasi. Yang ada itu adalah progres pemakaian dari sekolah yang bersangkutan atau satuan pendidikan. Kalau untuk personality-nya memang tidak terlihat. Kemudian yang saya ketahui itu jumlah persentase
yang menonton video itu berapa persennya itu terlihat, tetapi personalitinya tidak terlihat. Kemudian yang mengerjakan pelatihan secara mandiri itu terlihat, ya, yang sudah menyelesaikan topik itu terlihat, tapi hanya terlihat di bagian satuan pendidikan. Untuk personalitinya, siapa yang sudah mengakses, siapa yang belum, itu memang belum terlihat, dan itu pernah kita diskusikan sebelumnya kepada tim pengembangnya juga, supaya personality dari pemakai itu bisa terlihat di dalam dashboard. Tetapi kenyataannya sampai sekarang masih belum ada. Nah, seperti itu tambahannya Pak Mahrofian. Terima kasih Bu Dahlia. Sudah ya. Terima kasih terkait dengan ini ya, dengan yang disampaikan oleh Pak Adit tadi. Izin bentar. Untuk yang bisa dilihat, untuk BB nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan. Untuk sementara Bapak Ibu bisa melihat progresnya itu melalui ini yang di kolom chat sudah saya share di kolom chat itu BPMP, Kalsel, PMS Dashboard. Ini bisa melihat progres pergerakannya. Bapak Ibu silakan sementara menggunakan itu. Baik. Izinkan saya share screen lagi. Diizinkan. Baik, karena kita tadi